Halo semua, balik lagi di channel 7 Tanya. Dan kali ini di programnya Cerita Pengangguran Negeri Sipil CPNS, di mana pengangguran seperti saya beropini tentang segala sesuatu, boleh didengar ataupun diabaikan juga. Kami para pengangguran biasa diabaikan. Oke teman-teman, apa sih yang bikin resah seorang pengangguran ini? Kali ini tiba-tiba saya resah begitu dengan kemarin ini tiba-tiba ada pemberitaan, banyak sekali pemberitaan tentang seorang influencer yang mengumumkan bahwa dia bersama suaminya mengumumkan bahwa beliau memutuskan untuk child free atau tidak punya anak ya, memutuskan untuk tidak ingin punya anak gitu. Terus juga dikait-kaitkan dengan alasan tetap awet muda dan lain sebagainya, hingga menimbulkan banyak sekali komentar warganet, entah itu cibiran biasa. Nah, kenapa hal ini bikin resah ya? Karena ketika saya gitu melihat banyak hujatan, selain hujatan tersebut datang dari orang-orang yang memang mengerti, ternyata kalau dilihat dari komen-komennya banyak juga orang yang seperti saya, cuma nganggur jadi nggak ada kerjaan, ya udah komen aja gitu. Nah, selanjutnya jadi saya mulai mempelajari apa sih child free itu. Ternyata bahwa kondisi child free itu kondisi di mana seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu ya. Baik itu karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan, karena segala sesuatu tidak memungkinkan untuk punya anak atau tidak memungkinkan untuk punya keturunan, baik itu juga yang memang sengaja memutuskan untuk tidak punya anak begitu. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan banyak reaksi karena cukup tabu di kita gitu kan. Tiba-tiba ada pemikiran, ada konsep untuk tidak punya anak, sementara di kita itu banyak sekali konsep-konsep yang katanya semakin banyak anak semakin banyak rezeki, terus anak merupakan buah hati, tanpa adanya anak pernikahan menjadi tidak lengkap dan lain sebagainya. Apalagi ketika hal-hal ini dibentrokkan dengan agama. Tentu saja agama kontra sekali, karena dianggapnya menyalahi kodrat bahwa manusia itu kodratnya ya untuk melestarikan keturunannya, melanjutkan keturunannya gitu kan, dengan cara-cara yang diperbolehkan agama begitu. Nah, hal ini juga ternyata tidak sesuai juga dengan norma-norma, katanya tidak sesuai juga dengan hal-hal yang berlaku di kita khususnya. Mungkin kalau di luar sana ya nggak apa-apa, itu kebebasan orang aja, tapi di kita ternyata tidak sesuai dengan inilah, dengan itulah. Nah, lalu resahnya saya di mana ini dari kacamata pengangguran gitu kan. Ini dari kacamata seorang pengangguran tentang tidak punya anak. Saya mau bilang bahwa saya mendukung child free, tapi di satu sisi saya sudah punya anak, sudah punya dua gitu kan. Jadi pada akhirnya ya udah, kalau misalkan ada mereka yang memutuskan untuk child free ya udah, itu keputusan mereka gitu. Dan apa yang saya lihat sekarang dan apa yang saya lihat
dari kacamata seorang pengangguran, ya sebenarnya nggak apa-apa ketika orang memilih child free gitu, sangat tidak apa-apa. Begini teman-teman, kita coba dari sudut pandang yang pertama, yaitu ternyata dunia ini sudah kelebihan banyak sekali populasi itu, kelebihan banyak sekali penghuninya. Coba dicek aja datanya ya, kalau saya tidak salah baca gitu, per 2022 kemarin aja penduduk dunia itu per November ya 2022, penduduk bumi itu sudah mencapai angka 8 miliar teman-teman. Segitu banyaknya orang, segitu banyaknya populasi di dunia ini. Sementara kalau dikaji lagi dengan keberadaan lingkungan, keberadaan sumber daya alam, dengan kondisi iklim dan lain sebagainya, populasi ideal bumi berapa sih? Paling maksimal mungkin di 1,5 miliar gitu kan. Itu berdasarkan data-data yang saya baca ya gitu kan. Mungkin di 1,5 miliar, berapa lebihnya itu udah 5 kali lipat. Sekarang ada segelintir orang, sekelompok orang yang memutuskan untuk tidak punya anak, dengan berarti kan secara singkatnya atau secara dampaknya ya berarti nanti pertumbuhan penduduknya atau pertumbuhan populasinya sedikit melambat gitu. Ini sebenarnya ya kalau menurut saya nih yang bodoh gitu kan, menurut saya ya cukup baik juga gitu kan, daripada populasi ini biasanya kan ketika sudah melebihi dari batas idealnya, alam akan menyeleksi sendiri daripada ada bencana hingga banyak orang yang harus terseleksi, ada wabah lah atau apa. Ya udah, ini kan dengan sadar memutuskan untuk tidak punya anak, sehingga secara tidak langsung juga ya mengurangi juga populasi ke depannya atau merampingkan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kalau menurut saya sih seperti itu. Tak mungkin pemikiran saya pemikiran bodoh, ya udah bodoh juga ya, namanya juga pengangguran. Tapi sebenarnya untuk mengurangi, karena kelebihan populasi ini juga ya banyak sekali dampak negatifnya sebenarnya gitu kan. Berikutnya sudut pandang lain yang kedua, yaitu kita sering mendengar permasalahan-permasalahan yang menimpa anak-anak, entah itu anak-anak yang terlantar, terus juga banyak sekali kejadian-kejadian miris menimpa anak-anak karena ketidaksiapan orang tua punya anak. Dengan adanya fenomena child free ini ya secara otomatis juga mengurangi resiko-resiko seperti itu gitu kan. Daripada terus-menerus menambah populasi manusianya, bagaimana kalau kita mulai mempertimbangkan kualitas manusianya sendiri gitu. Minimal di generasi ini nih. Di generasi ini bagaimana ketika seseorang memutuskan sesuatu itu ya dipikirkan matang-matang. Misalkan sebelum menikah ya dipikirkan masak-masak, sebelum memiliki anak juga harus dipersiapkan segalanya. Pendidikan orang tuanya, terus juga orang tua adalah sekolah pertama, madrasah pertama. Makanya orang tuanya harus pintar, setidaknya bisa memastikan anaknya terdidik gitu kan, sehingga menghasilkan generasi ke depannya yang berkualitas juga. Jangan cuma pintar bikinnya aja gitu, tapi setelah ada anaknya tidak diurus kan, kasihan juga. Nah, sudut pandang lain ini yang lebih mewakili saya sebagai pengangguran gitu ya. Biaya punya anak gitu ya, bukan biaya anak. Biaya punya anak itu relatif mahal, diakui atau tidak. Coba kita rinci mulai dari
persalinan berapa, terus juga biaya-biaya lainnya, sampai sekolah juga mahal. Yang saya rasakan ketika nganggur, ketika tidak punya pekerjaan dan punya anak, itu lebih sakit lagi, lebih sulit lagi. Bayangkan mereka, coba cek data berapa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dan berapa jumlah pengangguran yang memang sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Bayangkan anak-anak ini akan terancam putus sekolah lah, akan terancam tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik lah. Itu bukan cuma karena kita sengaja, ini keadaan yang memaksa orang tua yang akhirnya terkena PHK, akhirnya harus menganggur, harus kerja serabutan, harus freelance sana sini. Tapi kehidupan anak ya tidak terjamin akhirnya itu. Daripada menurut saya sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada keputusan orang untuk punya anak atau tidak, tetapi bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan keputusannya tersebut. Kenapa seseorang bisa memutuskan untuk tidak mau punya anak? Ya mungkin salah satunya, kalau dari kacamata saya sebagai seorang pengangguran, salah satunya dari kesejahteraan. Ketika kita belum sejahtera, jangankan memikirkan anak. Kalau menurut saya para pengangguran, kalau misalkan mereka belum menikah, jangankan child free, harusnya udah wife free. Ini nggak perlu menikah gitu. Mas pikirkan diri sendiri aja gitu. Kita ini yang nganggur, memikirkan besok makan apa saja sudah pusing, apalagi harus memikirkan ketika kita punya anak gitu. Jadi kalau misalkan ada konsep-konsep tidak punya anak, ya yang jadi masalah itu bukan konsep tidak punya anaknya, tapi mengapa mereka berpikir sampai tidak mau punya anak. Yang harus diselesaikan itu. Kalau sudah sejahtera, mau anak berapa juga kan terjamin mungkin ya. Tapi kan yang namanya pengangguran, satu anak aja itu pasti butuh perjuangan. Begitu. Jadi dari kacamata saya sih, why not gitu kan. Ketika orang berpikir untuk child free di masa sekarang, ya kita hidup di dunia ini kan sudah manusia gitu ya. Manusia sudah mengalami berbagai macam fase, dan sepertinya di titik ini kita itu bukan fasenya lagi untuk memperbanyak jumlah, tapi harus saatnya memikirkan memperbaiki kualitas. Seperti itu sih kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang pengangguran di negeri ini gitu. Mungkin itu aja ya. Takutnya saya pasti diserang gitu. Diserang, ditonton juga enggak. Ya udah, namanya juga opini ya. Itu opini saya mengenai child free. Jadi kalau misalkan yang menurut saya sih, yang saya tidak serta-merta mendukung kampanye child free, bukan, tapi setidaknya ketika ada orang yang berpikir seperti itu, yang mungkin dilihat dulu kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Mungkin tadi alasan-alasannya dari sudut pandang saya tadi ada beberapa sudut pandang yang mungkin dipikirkan juga sama mereka. Yang jelas kita semua berharap agar kedepannya generasinya menjadi lebih baik. Jangan sampai ada generasi-generasi pengangguran seperti kami gitu. Tidak enak nganggur itu. Walaupun sekali lagi pengangguran itu jumlahnya banyak, kita bisa saja membangun kerajaan penganggur. Oke, itu aja untuk kali ini. Saya Jajani, sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya.